Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Prof. Eri dan juga teman-teman semuanya. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai outline disertasi saya yang berjudul Dinamika Keberhasilan Bisnis Kawasan Wisata Malang Raya melalui integrasi teknologi, bisnis model innovation, dan juga kebijakan pemerintah sebagai faktor intervening. Baik, saya awali dengan latar belakang. Yang pertama, ada fenomena di dalam penelitian ini adalah sebuah era baru sedang menciptakan gelombang transformasi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kawasan pariwisata. Fenomena bisnis wisata ini di berbagai daerah termasuk kawasan wisata Malang Raya mencerminkan dinamika yang kaya dan juga beragam. Untuk ideal dalam penelitian ini adalah keberhasilan UMKM di kawasan wisata termasuk Malang Raya dapat dinyatakan berhasil apabila pelaku bisa membangun kredibilitas dan juga kualitas produk, mendapat jaminan kepuasan konsumen, dapat mengelola sumber daya dengan baik, memiliki sumber dana ataupun investor, memiliki target pendapatan, memiliki perizinan usaha atau legalitas usaha, bekerja sama dengan instansi pemerintah atau perusahaan swasta, dan juga bisa menerapkan teknik dan juga teknologi analisis dalam pemasarannya untuk tetap mengoptimalkan marketing secara untuk realita di dalam penelitian ini adalah di tengah gemerlap pesona alam dan juga kulturalnya, bisnis wisata terutama di Malang Raya itu juga dihadapkan pada sejumlah keterbatasan dan juga tantangan yang masih perlu diatasi demi kelangsungan dan juga perkembangan industri pariwisata di Malang Raya. Seperti ketidakseimbangan infrastruktur, kemudian pertumbuhan kunjungan wisatawan yang pesat, itu seringkali malah melebihi kapasitas infrastruktur yang tersedia. Nah, tantangan ini itu mencakup kepadatan lalu lintas, kemudian keterbatasan akomodasi, dan juga pengelolaan sampah yang masih kurang memadai. Ini bisa merugikan pengalaman wisatawan dan juga merusak citra dari destinasi tersebut. Di sini tantangan teknologi itu juga sangat terbatas, meskipun teknologi dapat menjadi sebuah kekuatan, tetapi sektor pariwisata juga dihadapkan pada tantangan dalam mengadopsi teknologi yang baru. Terutama bagi pelaku bisnis kecil dan menengah, investasi dalam teknologi itu mungkin bisa menjadi sebuah kendala. Untuk strateginya, pemahaman penanganan serius ini terhadap sebuah tantangan dan juga keterbatasan itu menjadi sebuah kunci untuk mengembangkan strategi yang berkelanjutan dan merinci langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keberhasilan bisnis UMKM. Salah satu permasalahan utama di dalam bisnis wisata ini biasanya adalah transisi menuju penggunaan teknologi yang lebih canggih. Maka dari itu diperlukan peningkatan teknologi. Selain itu, penerapan inovasi model bisnis dan juga kebijakan pemerintah juga menjadi faktor yang penting di dalam mendukung keberhasilan sebuah UMKM. Untuk practical gap-nya, di dalam penelitian ini itu dapat diidentifikasi dari sebuah tantangan konkret yang dihadapi oleh pelaku bisnis UMKM di sektor pariwisata Malang Raya. Contohnya, bagaimana pelaku UMKM mengatasi ketidakseimbangan infrastruktur, terus mengelola pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terus dihadapi ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait pariwisata tersebut. Untuk empirical gap-nya, itu dapat ditemukan di dalam kurangnya penelitian secara empiris yang secara khusus menginvestigasi keberhasilan bisnis UMKM di kawasan pariwisata Malang Raya dengan fokus pada integrasi teknologi, inovasi model bisnis, dan juga peran kebijakan pemerintah sebagai faktor intervensinya.
Untuk novelty di dalam penelitian ini adalah terletak pada pendekatan holistik yang menggabungkan 3 aspek kunci. Yang pertama, teknologi, kemudian inovasi model bisnis, dan juga kebijakan pemerintah sebagai faktor intervensinya. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang bagaimana integrasi ketiga aspek ini dapat membentuk dinamika keberhasilan bisnis di sektor pariwisata, terutama Malang Raya. Untuk urgensinya, itu terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan dan juga keterbatasan yang dihadapi oleh bisnis pariwisata yang ada di Malang Raya. Selain itu, urgensinya itu juga terkait dengan peran strategi sektor pariwisata di dalam pertumbuhan ekonomi lokal yang menjadikan penelitian ini relevan di dalam merancang kebijakan yang mendukung dan juga berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada kerangka penelitian. Dalam penelitian ini adalah itu mempunyai 7 hipotesis. Yang pertama, X1 terhadap variabel Y, yaitu keberhasilan bisnis, kemudian integrasi teknologi terhadap dukungan pemerintah, terus kemudian model bisnis terhadap keberhasilan bisnis, model bisnis inovasi terhadap dukungan pemerintah, terus kemudian dukungan pemerintah terhadap keberhasilan bisnis, kemudian integrasi teknologi terhadap keberhasilan bisnis melalui dukungan pemerintah, dan juga model bisnis inovasi terhadap keberhasilan bisnis melalui dukungan pemerintah. Baik, selanjutnya hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama adalah terdapat pengaruh integrasi teknologi terhadap keberhasilan bisnis pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Yang kedua, terdapat pengaruh integrasi teknologi terhadap dukungan pemerintah pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Yang ketiga adalah terdapat pengaruh model bisnis inovasi terhadap keberhasilan bisnis pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Yang keempat, terdapat pengaruh model bisnis inovasi terhadap dukungan pemerintah pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Yang kelima, terhadap pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberhasilan bisnis pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Yang keenam, integrasi teknologi berpengaruh positif dan juga signifikan secara tidak langsung melalui dukungan pemerintah terhadap keberhasilan bisnis pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Dan yang terakhir adalah model bisnis inovasi berpengaruh positif dan juga signifikan secara tidak langsung melalui dukungan pemerintah terhadap keberhasilan bisnis pada pelaku UMKM kawasan wisata Malang Raya. Untuk metode penelitian, ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ekspantif. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis pengaruh antar variabel. Baik, objek penelitian yang saya gunakan adalah yang pertama Malang Selatan, kemudian Malang Kota, dan juga Malang Utara. Untuk subjek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di kawasan wisata Malang Selatan, Malang Kota, dan juga Malang Utara. Untuk populasi di dalam penelitian ini itu sebanyak 7.920 pelaku UMKM. Ini saya dapatkan melalui data malangkota.bps.go.id. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan proportionate stratified random sampling dengan menggunakan pada model yang dikembangkan oleh Creswell pada tahun 2013. Untuk jumlah yang digunakan di dalam penelitian ini dihitung menggunakan sample size calculator dengan margin of error itu adalah 5%, untuk populasi proporsinya itu 50%. Maka didapatkan hasil sebanyak 367 MKM. Untuk teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan Smart PLS, struktural atau SEM dengan pendekatan variance based SEM atau lebih dikenal dengan PLS. Penelitian ini menggunakan 3 pengukuran model. Yang pertama model pengukuran atau Otten model, yang kedua model struktural, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, bagaimana? Langsung dilanjut. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Eri dan teman-teman semuanya. Mohon izin Prof, di sini saya akan mempresentasikan rancangan pengembangan proposal. Insya Allah Prof. Eri promotor saya. Nanti kalau ada perubahan, insya Allah langsung saya rubah di sini. Izin share screen. Suara saya jelas nggih? Jelas. Bentar. Untuk slide-nya sudah keluar, Bapak Ibu. Sampun. Untuk rancangan proposal atau pengembangan disertasi yang sudah saya buat, yaitu dengan judul pengaruh kepemimpinan spiritual budaya kerja terhadap kinerja UMKM yang dimediasi oleh komitmen organisasi dan kepercayaan organisasi. Yang mana pada penelitian ini akan kami lakukan pada UMKM Basmala Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Belum pindah. Slide selanjutnya tidak berubah. Masih di judul, belum pindah. Monggo Pak Jidin. Pak Judin bisa bantu share ya? Ini kayaknya wifi-nya kurang bagus aja. Pak Judin atau Pak Sueb? Pak Sueb bisa bagi screen nggak Sueb? Nice. Oh nggih, sip. Ke halaman 2 Pak Sueb. Oke. Latar belakang dari penelitian ini, fenomenanya adalah Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan merupakan salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di Pasuruan, mungkin di Jawa Timur, yang santrinya insya Allah sekitar 12.000, terbesar kedua setelah Pondok Pesantren Dalwah Bangil itu.
Pondok Pesantren Sidogiri ini merupakan pondok pesantren cikal bakal adanya pondok pesantren di Jawa Timur, termasuk di daerah Tebuireng. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren salaf yang berdiri sekitar tahun 1745 Masehi oleh Mbah Said Sulaiman yang insya Allah makamnya ada di daerah Mojo Agung. Dalam perkembangannya pondok pesantren ini bukan hanya dakwah melalui jalur keagamaan saja, tetapi lebih dikembangkan dakwanya melalui perekonomian, yaitu melalui koperasi pondok pesantren yang insya Allah perkembangannya yang cukup lumayan pesat. Next Pak Sueb. Lanjut Pak Sueb. Pak Sueb. Halaman 3 Pak Sueb. Koperasi pondok pesantren atau kepontrennya, Kepontren Sidogiri merupakan salah satu badan usaha milik pondok yang didirikan dalam upaya kemandirian yang merupakan salah satu prinsip paling mendasar bagi pondok pesantren Sidogiri. Karena sampai hari ini untuk pondok pesantren Sidogiri itu tidak mau menerima bantuan apapun dari pemerintah. Bahkan prinsip pondok pesantrennya kalau bisa, pondok pesantren Sidogiri ini dengan perekonomiannya itu bisa membantu pemerintah secara finansial itu. Tapi namun berdirinya Kepontren Sidogiri tidak hanya sebagai sumber pendapatan semata, namun sebagai penyedia kebutuhan harian santri masyarakat. Kepontren Sidogiri juga diharapkan menjadi salah satu sarana bagi santri dalam mengaplikasikan pengetahuan fikih muamalah atau ekonomi sosial yang mereka dapatkan di bangku madrasah, sehingga mereka tidak hanya mempelajarinya secara teori namun juga memahaminya secara praktik serta ikut andil dalam mensiarkan pola transaksi syariah dalam perekonomian. Rata-rata untuk santri Sidogiri itu tidak ada pendidikan formalnya, mulai SD, SMP, SMA tidak ada, tetapi di dalam pengembangan perekonomiannya, perkembangannya cukup pesat, bahkan mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada, walaupun mereka tidak mengenyam atau tidak melaksanakan pendidikan secara formal. Selain itu, bagi para santri, keberadaan Kepontren Sidogiri menjadi tempat mempelajari kemandirian, kewirausahaan, dan pengabdian. Sedangkan bagi masyarakat, selain menyediakan keperluan harian masyarakat dengan harga yang kompetitif, dengan transaksi yang dilakukan secara syariah, serta menjadi tempat belanja atau kulaan bagi yang memiliki usaha toko atau warung kelontong. Dalam artian bahwa Kepontren Sidogiri ini telah mendirikan toko basmalah atau outlet basmalah yang sudah tersebar di Jawa Timur, bahkan sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke Bali pun ada. Karena mereka mendirikan toko ini jangan sampai merugikan toko yang lain, kalau bisa menjadi mitra atau menjadi agen untuk mereka bisa belanja di toko basmalah. Kepontren Sidogiri juga menerapkan ekonomi syariah dengan cara menggandeng dan menggendong. Bahasa menggandeng itu adalah menggandeng UKM yang ada di sekitar, bahkan mungkin sampai tingkat Jawa Timur, bahkan di luar Jawa Timur. Ketika ada UKM yang punya produk yang bisa dijual kepada lewat basmalah, maka akan dipersilakan, itu bahasa menggandeng. Kalau bahasa menggendong seperti yang pada poin sebelumnya, untuk toko-toko yang ada di sekitar toko basmalah itu konsepnya seperti Alfamart, Indomaret, tapi mereka tidak mau dikatakan sebagai toko modern. Itu yang kemarin waktu saya ke Sidogiri yang disampaikan oleh salah satu pengurusnya seperti itu. Menggendong itu dalam artian bahwa toko basmalah itu akan mempersilahkan kepada toko-toko kecil di sekitar untuk belanja di toko basmalah dengan harga yang relatif di bawah dengan harga pasaran, sehingga mereka nanti bisa menjual sama dengan harga yang dijual di toko basmalah, sehingga masyarakat sekitar itu tidak harus pergi ke toko basmalah, cukup membeli di toko kelontong di sekitar masyarakat itu, sehingga tidak merugikan toko sekitar dengan adanya basmalah itu. Itu artinya menggandeng dan menggendong.
Sedangkan untuk ekosistem bisnis Kepoltren Sidogiri itu dalam perkembangannya telah membentuk beberapa perusahaan-perusahaan itu. Dalam menjalankan usaha, Kepoltren Sidogiri membentuk 4 perusahaan terpadu sebagai operator bisnis dari beberapa unit atau lini usaha. 4 perusahaan tersebut adalah PT Sidogiri Mitra Utama yang bergerak dalam sektor distribusi, toko retail, grosir dengan brand toko basmala. Jadi ketika Bapak Ibu dalam perjalanan ke Pasuruan, apalagi sampai Pasuruan ke timur sampai dengan Jember, bahkan kalau di daerah Madura kita sering melihat atau menemukan toko-toko basmala yang ada itu sebenarnya masuk di bagian PT Sidogiri Mitra Utama. Yang kedua adalah PT Sidogiri Mandiri Utama pada sektor manufaktur yang memproduksi air minum dalam kemasan. Yang insya Allah mungkin teman-teman pernah melihat ada air minum dalam kemasan dalam yang mereknya adalah merek Santri yang warnanya hijau, itu adalah produk dari PT Sidogiri Mandiri Utama. Sedangkan yang ketiga adalah PT Sidogiri Pandu Utama pada sektor jasa pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur IT. Yang keempat adalah PT Sidogiri Fintech Utama sebagai perusahaan yang bergerak pada sektor pembayaran digital atau digital payment dengan produk utama uang elektronik namanya e-mal, elektronik mal atau uang elektronik. Ini dilakukan sebenarnya awalnya untuk pelayanan kepada santri, sekarang sudah pelayanan di dalam pengembangan usaha-usaha baik itu toko basmala, air minum dan lain sebagainya. Itu bahkan sampai santri di Pondok Sidogiri pun dari 12.000 santri itu tidak ada yang bawa uang, mereka cukup membawa semacam ATM yang orang tua kalau ngirim tidak ngirim uang tapi langsung transfer dengan menggunakan e-mal itu. Keberadaan 4 perusahaan ini yang saling bersinergi bersama Kepoltren Sidogiri, anggota dan mitra usaha, produsen, supplier merupakan miniatur ekosistem bisnis syariah yang ingin dibangun oleh Kepoltren Sidogiri. Lanjut Pak Sueb. Slide 5. Pada tahun 2015, Kepoltren Sidogiri mendirikan PT Sidogiri Mitra Utama sekaligus melakukan branding toko basmala. Dulu namanya adalah Kepoltren, sekarang sudah dirubah namanya menjadi basmala. Basmala sebenarnya bukan dari bahasa Bismillah itu, tetapi adalah ba itu adalah barokah, S-nya itu adalah syariah, dan mala itu adalah maslahah. Dari 3 kata itu, barokah, syariah, dan maslahah. Dalam perkembangannya, toko basmala mengalami peningkatan jumlah toko yang luar biasa, bukan hanya di area pesantren saja, tetapi telah meluas sampai dengan ke tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur, bahkan sampai ke daerah Kalimantan dan Bali. Sedangkan jumlah toko yang tersebar kurang lebih 201 toko, ini data tahun 2021, dan untuk wilayah Pasuruan tahun 2023 berkisar 68 toko dengan jumlah pegawai per toko itu 7 sampai dengan 8 pegawai. Yang mana pegawainya itu diwajibkan dari santri alumni Sidogiri. Andaikan tidak ada alumni Sidogiri maka pegawainya pun tidak apa-apa, yang penting dari santri, seperti itu. Jadi konsepnya konsep pesantren untuk toko Sidogiri. Bahkan sampai budaya yang dilakukan pegawai di toko itu adalah memakai peci, memakai sarung gitu. Jadi nilai-nilai pesantrennya itu dibawa sampai dengan ke dalam toko ketika melayani pembeli atau pelanggan. Bahkan konsep syariahnya pun dilakukan ketika kita datang ke Alfamart, Indomaret, ketika membeli sesuatu ya kita beli selesai kita dapat kembalian, dapat barang. Tapi kalau di basmala itu ada sistem syariahnya yang diterapkan, yaitu ada bahasa menjual gitu. Saya jual Pak ya, iya saya beli. Jadi konsep syariahnya seperti itu. Nah, perkembangan dan peningkatan toko basmala tersebut tidak terlepas dari konsep menggendong menggandeng tadi, pelibatan santri yang menjadi keharusan sebagai pegawai, dan pemimpin atau kepemimpinan yang dilakukan oleh ustadz dan pengasuh Pondok Sidogiri. Nah, serta adanya kekhasan budaya santri yang diterapkan di dalam toko basmala tersebut. Untuk riset gap-nya, penelitian berjudul The Study Title The Influence of Work Ethic and Spiritual Leadership on Employee Performance untuk Ardiana 2021, itu fokus pada dampak. Jadi langsung ke bawah mawon, itu ada beberapa literatur. Penelitian sebentar, atasnya sedikit Pak Syed, untuk ya ini
Jadi penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh kepemimpinan spiritual, karena tadi para pemimpinnya itu adalah ustadz dan kiai atau pengasuh untuk toko basmala atau kepontrennya, dan ada budaya kerja terhadap kinerja UMKM, karena budaya kerja yang dijalankan nilai-nilainya itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di pesantren. Ya, tidak satupun yang secara khusus membahas kinerja UMKM basmala atau peran mediasi dari komitmen dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan yang dapat dieksplorasi oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Lanjut Pak Syed. Untuk novelty-nya, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan spiritual dan kinerja UMKM yang fokus pada pesantren, yang selama ini adalah lebih pada konvensional untuk UMKM-nya, tetapi ini UMKM yang memiliki ciri khas pesantren. Yang kedua adalah kebudayaan kerja dalam konteks UMKM pesantren. Yang ketiga adalah mediasi, dimediasi oleh komitmen santri dan kepercayaan santri atau komitmen organisasi dan kepercayaan organisasi. Karena yang harus menjadi pegawai di dalam toko tersebut adalah semuanya adalah para santri. Sedangkan implikasi bagi UMKM, hasil penelitian ini mungkin memiliki implikasi langsung untuk pemilik UMKM, khususnya UMKM yang berbasis kepontren dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana memperbaiki kinerja bisnis di tingkat mikro, kecil, dan menengah. Dengan kombinasi faktor-faktor ini dan mediasi oleh komitmen santri dan trust atau kepercayaan, penelitian ini membawa sudut pandang yang segar dan relevan dalam memahami dinamika UMKM yang mungkin lebih unik dan lebih spesifik. Untuk kerangka konsepnya, kepemimpinan spiritual berpengaruh nanti terhadap kinerja, budaya organisasi terhadap kinerja, kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap komitmen organisasi, kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap kepercayaan organisasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap kepercayaan, budaya organisasi berpengaruh terhadap UMKM melalui kepercayaan organisasi, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui komitmen organisasi, kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja melalui komitmen organisasi dan kepercayaan organisasi. Next Pak Syed. Untuk jurnal pendukung hipotesis ini sebenarnya sudah ada beberapa jurnal ini, karena memang harus dikaji lebih dalam. Mohon maaf Prof. Eri, ini hanya beberapa jurnal yang sudah saya masukkan untuk pendukung jurnal hipotesis 1, yaitu terdapat pengaruh pemimpinan menurut Sahid, Bio, dan seterusnya, itu ada 4 jurnal. Terus hipotesis 2-nya itu ada 5 jurnal, dan untuk hipotesis 3 itu ada 1 jurnal. Sebenarnya semuanya sudah ada, tapi tinggal karena kata teman-teman harus dimasukkan ini Pak Lutfi, seperti itu, jadi belum sempat memasukkan. Mungkin next Pak Syed. Ini langsung lanjut. Nah, ini hipotesisnya seperti yang barusan saya sampaikan pada kerangka konsep tadi. Lanjut ke metode Pak Syed. Ini rinciannya, langsung aja ke metode Pak Syed, halaman terus. Nah, ini untuk metode penelitian naik sedikit Pak Syed, diperbesar nah, metode penelitiannya, pendekatannya menggunakan kuantitatif, jenis penelitiannya eksplanasi. Untuk objek penelitiannya ya toko basmala, yang kita teliti nanti ada kinerja UMKM basmala. Dalam artian tadi di permasalahan itu perkembangannya yang cukup besar, sehingga kinerja UMKM atau kinerja organisasi, kepemimpinan spiritual, budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kepercayaan organisasi atau trust. Sedangkan untuk subjek penelitiannya adalah UMKM basmala. Jenis data, nanti data primer dan data sekunder. Untuk populasi ini ada 4, karena yang diteliti nanti adalah yang ada di Kabupaten Pasuruan, yaitu ada sekitar 68 toko. Karena Pasuruan, kenapa kita milih Pasuruan? Pasuruan sebagai pusat kepontren atau toko basmala, dan jumlahnya yang paling besar ada di Pasuruan, maka kami ngambil penelitian di Kabupaten Pasuruan, yaitu untuk jumlah pegawai itu saya buat rata-rata 7 dikali 68 toko ada 476, dengan sampel menggunakan kalkulator itu
kalau kita masukkan ketemunya 213 responden nantinya itu dengan probabilistic sampling, cluster dan disproportional sampling nanti per kecamatan. Next Pak Sueb. Selanjutnya Pak Sueb. Nah, untuk teknik pengumpulan data karena kuantitatif ada kuesioner, juga wawancara atau interview dan dokumentasi. Skala pengukurannya skala Likert. Untuk pengujian instrumen penelitian adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data, analisis deskriptif, analisis statistiknya menggunakan statistik inferensial dengan metode SEM dan pendekatannya PLS, yaitu menguji analisis model pengukuran, analisis struktural dan pengujian hipotesis dan uji mediasi. Mungkin itu Prof. Eri, teman-teman yang bisa saya sampaikan, koreksi masukannya sangat kami butuhkan dan kami perlukan. Terima kasih. Silakan siapa yang memandu untuk komunikasi. Pak Anam minta tolong Pak Anam. Iya Bu Mel, Tribun. Minta tolong teman-teman dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Oke. Apa saya pandu aja? Oh, Ya, silakan. Baik, demikian paparan dari Mbak Adel dan juga Pak Lutfi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya buka sesi pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan aja kali ya. 3 buat Mbak Adel, 3 buat Pak Lutfi. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya lebih dahulu? Tidak ada yang tangan. Pak Adit mungkin? Oh, Pak Anam. Oke, silahkan Pak Anam. Pertanyaannya untuk siapa? Mbak Adel atau Pak Lutfi atau dua-duanya? Mungkin ke dua-duanya dulu. Ke Pak Lutfi dulu aja wis. Nanti yang kedua silakan. ke Mbak Adel. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Lutfi ini sangatlah menarik ya Pak ya. Ini lebih ke arah sebenarnya bukan di SDM-nya, tapi kayak kinerja organisasinya di UKM-nya ya Pak Lutfi ya. Nah, jadi kalau saya amati tadi itu Pak Lutfi belum menyantumkan semacam grand teori, middle teori, sama applied teorinya. Nah, kalau saya lihat itu ada organisasi teori, nah nanti itu bisa diturunkan ke kinerja organisasinya dulu, habis itu kinerja bisnis, kinerja UKM, habis itu kinerja UKM pesantren. Nah itu Pak Lutfi. Nah kemudian yang dari kepemimpinan spiritual itu tadi kan belum mengangkat leadership teorinya dulu, seperti apa teori leadership, kemudian diturunkan ke gaya kepemimpinan, akhirnya ketemu ke kepemimpinan spiritual. Nah kemudian untuk definisi operasional variabelnya kan berhubung belum drafting atau tertulis di situ ya, mungkin bisa diambil dari literatur yang ada, namun harus disesuaikan dengan basisnya di pondok pesantren itu seperti apa kinerja pesantrennya, sehingga pada saat saya baca di novelty selain itu ada di pondok pesantren kan otomatis nanti bisa diarahkan ke sistem syariahnya itu bagaimana. Karena kan untuk kinerja UKM yang konvensional dengan kinerja UKM yang syariah itu sangatlah berbeda. Nah mungkin itu masukan-masukan dari saya untuk Pak Lutfi. Nah kemudian untuk Mbak Adel ini kan Y-nya kan keberhasilan bisnis ya. Nah itu untuk ukurannya keberhasilan bisnis itu menggunakan apa? Karena kan untuk kuantitatif itu kan harus quantifiable sama measurable. Nah, untuk yang berikutnya itu definisi operasional ya juga belum tercantum. Grand theory maupun middle applied-nya juga sama belum
tercantum juga kalau saya lihat. Nah, kemudian bagian yang populasi sampel, terutama yang stratified sampel, itu kan sebenarnya kan untuk stratified itu kan strata, bukan kayak semacam klaster. Kalau disebutkan tadi kan pengambilannya sampel melalui klaster, bukan strata kalau saya lihat. Jadi itu mungkin bisa diperbaiki tentang probabilistic samplingnya dengan metodenya itu yang tepat itu seperti apa. Karena kalau saya lihat untuk stratified sampling itu masih kurang cocok. Kalau kemungkinan bisa klaster, habis itu didisproporsionalkan sesuai per kecamatannya. Mungkin itu dari saran saya. Terima kasih untuk Mbak Adel. Begitu Bu Dian. Oke, baik. Apakah mau dijawab dulu atau ditampung dulu Pak Lutfi, Mbak Adel? Monggo. Dari Aken. Nggih memang Mbak Adel, gimana, mau ditampung dulu apa langsung dijawab? monggo. Ke Pak Lutfi dulu aja. Nggih baik. Oke, langsung jawab. Ya. Memang apa yang disampaikan Pak Anam tadi untuk grand theory, middle theory, dan apel memang tidak dicantumkan. Sebenarnya sudah ada gambaran untuk grand theory kepemimpinan, kinerja bisnis sudah ada. Itu memang nanti turunannya kepemimpinan itu memang kita ambil dari teori kepemimpinan secara umum, kita turunkan ke kepemimpinan spiritual yang nanti arahnya ke kepemimpinan Islam atau pesantren, yang mana di situ kepemimpinan Rasulullah indikatornya kemungkinan sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Kemungkinan indikator itu yang nanti kita gunakan karena ini adalah spiritual, arahnya ke spiritual pesantren atau Islam gitu. Mengenai nanti kinerja UMKM itu memang dari UMKM kinerja bisnis tadi yang disampaikan, keturunannya ke kinerja UMKM, arahnya tetap nanti kinerja UMKM pesantren kita. Karena di novelty-nya tadi itu adalah kinerja UMKM pesantren yang mungkin selama ini jarang dilakukan penelitian tentang UMKM pesantren itu nanti turunannya seperti itu Pak Anam. Dan terima kasih untuk masukan-masukan yang lainnya Pak. Monggo, Mas Anam ngetik ya? Bunyi klik-klik. Mungkin dari Mbak Adel yang belum tadi Bu. Iya, monggo Mbak Adel, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Anam. Mungkin untuk keberhasilan bisnis itu nanti akan saya ukur menggunakan teori RBV atau Research Based View. Kenapa menggunakan teori ini? Karena saya itu menemukan di penelitian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya itu menemukan beberapa faktor eksternal dan juga internal yang ada di dalam RBV ini. Salah satunya ada kebijakan pemerintah di dalamnya dan juga keberhasilan usaha. Terus kemudian nanti untuk middle teorinya itu menggunakan RBV itu tadi, yang dimana teori ini itu akan mendeskripsikan sebuah UMKM untuk dapat mencapai keunggulan bersaing dengan mengandalkan sumber daya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk dapat berkelanjutan. Untuk tadi yang saran dari Pak Anam terkait pengambilan sampling itu terima kasih, mungkin nanti kedepannya akan saya jadikan masukan untuk perbaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adel untuk jawabannya. Adakah yang masih ingin bertanya? Silakan, mungkin dari Pak Herman, Mas Adit, Bu Mel, siapa lagi? Mbak Mala, Mbak Anita, Mbak Mala nggak ada. Mohon maaf. Pak Sueb.
Tidak ada pertanyaan lagi ya? Atau Pak Judin, nggih, monggo Pak Judin. Silakan. Terima kasih untuk Mbak Adel. Mau tanya itu kan tadi datanya yang saya pahami sekilas itu data sekunder dari badan apa itu tadi. Itu nanti proses triangulasinya ini bagaimana? Apakah nanti Mbak Adel harus tetap ke 3 titik lokasi itu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sirojudin. Untuk tadi yang saya paparkan itu masih objek penelitiannya yang ada di Malang Kota. Itu tadi hasilnya itu ditemukan 367. Nah, nanti mungkin saya akan juga langsung ke lapangan. Untuk sementara ini masih diamati melalui data sekunder. Nanti untuk ke Malang Selatan dan juga Malang Utaranya saya akan turun langsung ke lapangan seperti itu. Untuk pemilihan UMKM-nya itu apakah ditentukan atau bagaimana? Barangkali Mbak Adel punya kriteria yang seperti apa yang mau dipilih? Untuk kriterianya itu saya mengambil UMKM yang minimal sudah berjalan itu 2 tahun, Pak. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Judin. Adakah lagi teman-teman yang masih ingin bertanya atau memberi masukan buat Mbak Adel dan Pak Lutfi? Mungkin dari Mbak Hanif, apa masih di jalan ya? Pak Adit, Bu Mel, Pak Sueh, Bu Mel dan saya sama-sama pariwisata nih dengan Mbak Adel nih. Siapa tahu Bu Mel ada masukan nih buat Mbak Adel. Bu Hanif mau ngasih masukan buat Pak Lutfi atau Mbak Adel? Bukan pertanyaan. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya sedang mencolot ke sekolahnya anak saya. Anak saya sekarang sininya bengkak di sekolah. Mohon maaf, anak saya lagi sedang cedera, saya barusan ditelepon sama gurunya. Budian, izin Budian. Mohon maaf. Nggih, Mbak Anin nggih. Siap. Baik, kelihatannya ini tidak ada lagi yang ingin memberi masukan atau pertanyaan buat Pak Lutfi dan Mbak Adel. Kalau begitu saya berikan kepada Prof. Eri, mungkin bisa diberi masukan dan matur nuwun. Silakan Prof. Oke, baik, terima kasih Bapak semua. Beberapa catatan dari saya. Ini benar di Malang Raya ya, Ibu Adel? Iya, Prof. Benar ya, Malang Raya. Oke, nah ini yang mungkin masih agak ragu itu terkait dengan ini apa pengaruh X1, X2 ke Z ini benarkah dukungan pemerintah itu memang merupakan efek dari kedua variabel ini? Ini mungkin masih agak ragu. Mungkin apakah ada landasan teori yang kira-kira bisa mendukung ini? Saya belum melihat ya, tapi mungkin ini nanti bagaimana penjelasannya ketika seperti ini kondisinya. Jadi dukungan pemerintah sebagai variabel memang dipengaruhi oleh kedua hal ini. Apakah benar begitu atau seperti apa ini yang kemudian definisi operasional terkait dengan apa yang dimaksud dengan model bisnis inovasi ini, yaitu itu juga ini yang belum disampaikan. Nah, kemudian ini kawasan Malang Raya 7920 ini. Nah, kalau dilihat dari catatan di sini, ini 7920 itu Malang Raya.
Malang Raya, tetapi di ini Kota Malang semua. Kota Malang ini benarkah ini Malang Raya masuk di sini ini. Nah ini ya. Jadi ini mungkin penyelarasan terkait dengan populasi, distribusinya seperti apa untuk penarikan sampel dari masing-masing UKM itu. Ya ini dari keberhasilan bisnis, berarti memang ini unit analisisnya UMKM ya, UMKM. Oke, kemudian ini yang kedua, ini kalau dilihat dari variabelnya, ini kinerja UMKM, tapi yang akan dilihat ini sepertinya variabel di sini variabel SDM. Sepertinya ya, yang ditanyakan variabel SDM. Ini variabel UMKM, sehingga menjadi pertanyaan terkait dengan bagaimana populasinya, kemudian unit analisisnya ini. Jadi apakah itu UMKM atau itu SDM? Jadi populasinya kalau dilihat ini nantinya seperti apa? Karena akan tidak bisa mencampur ini N antara N SDM dan N ini berbeda. Jadi ini ada apa? Itu di sini. Jadi terkait dengan unit analisis ini. Jadi benarkah itu karena variabel di sini ini variabel UMKM, variabel bisnisnya, sementara di sini itu variabel SDM. Mungkin itu yang dimaksud di sini kinerja itu kinerjanya bisnis UMKM kan ini, sehingga ini ada 68, ini ada 201 toko kalau itu di ini miliknya Basmalah ya. Oke, mungkin itu komentar saya nanti terkait dengan keselarasan dari variabel dan populasi sampelnya. Jadi baik di sini variabel di dua ini yang blok hijau maupun yang blok biru ini, kemudian yang di Bu Adel ini terkait dengan populasi itu sama ini, penarikannya bagaimana tadi juga sudah ditanyakan, serta di sini ini untuk bisa meyakinkan bahwa memang dukungan pemerintah itu adalah variabel yang terikat, itu dari dua hal ini itu mungkin harus ada penjelasan. Mungkin itu komentar dari saya untuk Bapak semua. Oke, baik. Monggo Pak Lutfi atau Mbak Adel ditanggapi dulu. Oke, mungkin saya dulu, Prof. Memang awalnya itu saya mau ke kinerja karyawan, itu kinerja pegawainya, karena biar sama-sama SDM, tetapi karena kita adalah fokusnya ke UMKM-nya, maka kita arahkan ke kinerja bisnisnya. Dengan fenomena tadi itu perkembangan toko Basmalah itu hampir tiap tahun, mulai 2015 sampai dengan tahun sekarang ini kan bisa jadi sudah 200 sekian gitu. Jadi kita menilai kinerja organisasi, tetapi nanti pengukurannya ke kinerja karyawan atau pegawai yang ada di organisasi itu. Seperti itu, Prof. Oke, kinerja bisnis. Kinerja bisnis, tapi jilid pengukurannya di karyawan. Itu bagaimana? Kinerja bisnis, kinerja UMKM. Katakan misalnya tingkat perolehan laba, tingkat penjualan, tingkat atau macam-macam terkait dengan bisnis, atau tingkat pertumbuhan misalnya begitu, tapi yang ditanya itu kinerja karyawan, bagaimana itu? Karena yang di depan itu variabelnya variabel SDM, kemudian di populasi sampelnya juga SDM, tapi yang mau dilihat adalah kinerja bisnis. Nah kan itu bagaimana match-nya? Iya, memang konsep persepsi saya itu bahwa majunya berkembangnya bisnis atau toko itu memang tidak lepas daripada sumber daya manusia yang ada di organisasi di bisnis tersebut nih. Jadi mengukurnya nih
atau harus dirubah ke kinerja karyawan apa bener? Kalau memang itu adalah yang dijangkau adalah karyawan, ya tentu saja itu kinerja karyawan. Nanti bagaimana penarikan dari populasi ke sampelnya. Tapi kalau misalnya yang mau diukur adalah kinerja bisnisnya, ya unit analisisnya adalah bisnis UMKM. Hanya lalu bagaimana terkait dengan kecukupan dari populasi dan sampelnya terkait dengan penelitian ini. Tapi ya kalau memang dari populasi yang menggambarkan segitu, ya tidak masalah. Memang kondisinya sebanyak itu yang di unit bisnis, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sebanyak itu, lalu bagaimana samplingnya? Jadi bagaimana samplingnya? Karena kan samplingnya pasti kan sampel tidak boleh menggunakan seluruh dari populasi karena harus mencerminkan tingkat kesalahan macam-macam, itu harus tercermin. Sehingga tidak boleh menggunakan sampel total. Kalau menggunakan sampel total itu berarti tidak berfungsi itu statistika inferensialnya, karena itu sudah mencerminkan kondisi real. Jadi tidak perlu lagi penarikan. Kan di inferensial itu adalah penarikan atau generalisasi dari hasil sampel kepada populasi. Kalau memang itu penelitiannya pada populasi, maka tidak ada lagi generalisasi. Itu jadi masalahnya di situ. Pilihan-pilihan silakan Pak Lutfi untuk itu. Mohon maaf Prof, untuk populasi 476 itu apa dirasa masih kurang? Itu populasi SDM. SDM bukan populasi. Karena pertanyaannya kembali ke sebenarnya unit analisisnya itu apa? Apakah bisnis UMKM-nya ataukah SDM-nya? Kalau tadi dilihat memang untuk variabel X sama Z-nya itu kan SDM, tetapi kan yang mau diukur itu bisnisnya. Memang kinerja bisnis memang kayaknya tidak klop atau tidak sama, mungkin akan dirubah menjadi kinerja karyawan. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu kinerja karyawan berarti ya variabel itu yang akan diukur. Jadi maka unit analisisnya adalah karyawan, jadi bukan UMKM-nya begitu. Jadi variabel permasalahan-permasalahan terkait dengan kinerja karyawan. Nah, misalnya masalah penjelasan mengapa kinerja karyawan penting, itu karena memang akan berefek pada kinerja bisnis. Nah, permasalahannya seperti itu tidak masalah. Tapi dalam pengukuran memang harus melihat unit analisisnya itu apa. Maka karyawan ataukah bisnis UMKM. Itu terkait dengan Karena nanti tetap yang dianalisis itu adalah kinerja karyawannya. Kuesionernya pun akan diberi pada karyawan. Ya kinerja karyawan, bukan kinerja UMKM-nya. Tapi Pangapunten, kira-kira boleh apa tidak nih? Karena setelah ini kalau mau mengukur kinerja bisnis, maka tentu indikator-indikatornya adalah kinerja bisnis, jadi ukuran-ukuran dari bisnis. Satuan analisisnya adalah juga bisnis, bukan SDM. Jadi unit bisnis, termasuk yang di depannya juga unit bisnis. Itu Mas, di situ. Paham Prof. Berarti harus dirubah untuk variabel Y-nya itu kinerja karyawan. Kalau memang itu mau ke SDM ya begitu, tapi kalau memang mau ke bisnis ya variabel depannya yang mengikut variabel belakang. Jadi permasalahannya di mana sebenarnya yang akan mau diteliti? Apakah bisnisnya, berarti variabelnya semua adalah variabel dari bisnis, dari UMKM. Tapi kalau memang yang mau diteliti adalah karyawan, ya semua variabelnya memang terkait dengan karyawan. Jadi karena konsentrasi saya itu kan di SDM. Di SDM. Maksud saya itu karyawan yang diteliti itu adalah karyawan di toko basmala itu untuk di PDIM. Itu diperbolehkan. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Kalau mau diteliti adalah karyawan di mana, di sana di Basmala itu ya, Basmala. Nah, tetapi juga nanti mungkin menjadi perspektif analisis tambahan terkait seperti apa masing-masing dari
kinerja bisnisnya, yaitu yang kemudian analisis berikutnya. Bukan, jadi dalam analisis utamanya memang kinerja karyawan, tapi dilihat juga bagaimana kinerja bisnis masing-masing itu. Mungkin ada perspektif di situ. Jadi untuk bisa melihat memang benarkah kinerja karyawan itu memang itu relevan dengan kinerja bisnis, itu bisa menggunakan analisis yang berbeda. Jadi bukan dengan itu. Nanti coba dilihat lagi nanti terkait dengan hal ini ya. Jadi kinerja karyawan dengan relevansi kinerja karyawan dengan kinerja bisnis. Mungkin ada analisis yang lain yang bisa digunakan. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Baik, silakan Pak Adel untuk menanggapi. Baik, terima kasih untuk Prof. Eri. Tadi untuk di bagian sampel di sini memang saya masih Malang Kota ya, Prof. Tadi saya memang masih menggunakan data standar saja untuk Malang Selatan dan juga Malang Utara. Jadi mungkin saya akan observasi langsung ke lapangan terkait UMKM di mana. Yang tadi ada data sebanyak 7.920 itu masih didapatkan melalui websitenya malangkota.bps.go.id. Dan untuk ini variabel yang minta bagaimana? Mungkin bisa mendapatkan masukan dari Prof. Eri itu sebaiknya dijadikan variabel X atau tetap di Z, Prof. Ya ini permasalahannya memang di sini. Jadi masih menyisakan keraguan terkait bahwa dukungan pemerintah itu benarkah sebagai efek dari kedua variabel itu. Karena kalau dukungan pemerintah dari sisi logika umum itu dia sebenarnya adalah dia di luar atau dia antecedent ya, dia artinya tidak terpengaruh sebenarnya, dia di luar apa yang dimaksudkan dengan variabel-variabel di bisnis. Jadi itu kalau mau hanya ini yang terkait dengan keraguan di situ, keraguannya di hubungan variabel X dengan variabel Z, itu yang sedikit menyisakan keraguan ya itu ya. Mungkin itu. Jadi juga ini sebenarnya Mbak Adel ini variabel ya, saya nggak tahu nanti promotornya siapa, mungkin nanti konsultasi promotor lagi apakah terkait dengan kecukupan variabelnya ini sudah cukup, sudah oke, ataukah nanti mungkin perlu ditambah atau bagaimana. Itu ya Mbak Adel. Baik, terima kasih Prof untuk masukannya. Oke, saya akan coba ke Pak Sapa sebentar ya, saya akan saya akan ke sini sebentar. Saya sampaikan untuk Pak Lutfi ya. Nah, ini Pak Lutfi. Jadi tadi Pak Lutfi akan meneliti
terkait dengan variabel di depan sini kan kinerja, sebenarnya ini di depan karena ini variabel SDM ya, mesti ini kinerja karyawan seharusnya ya. Nah, tapi andai kata Pak Lutfi ingin meneliti tentang kinerja bisnis ya, kinerja UMKM, sebenarnya bisa dianalisis tambahan. Jadi ada konstruk kinerja karyawan yang di sini, kinerja karyawan yang ini, modelnya seperti ini. Kemudian seperti apakah relevansinya dengan kinerja bisnis? Ini konstruk kinerja bisnis, ini konstruk kinerja karyawan. Nah, N harus sama, kinerja karyawan di dalam bisnis N-nya berapa. Kemudian kinerja karyawan adalah rata-rata kinerja dari karyawan yang menjadi sampel, sehingga akan sama dengan kinerja bisnis, N-nya akan sama. Jadi kalau misalnya yang diambil adalah katakan 100 unit bisnis ya, 100 kinerja, 100 bisnis unit UMKM, maka sebenarnya di sini juga harus, kalau tadi ada sekian ratus itu, maka bagaimana dia menjadi 100 itu adalah rata-rata dari kinerja dari karyawan yang ada di sini yang diteliti. Jadi, nah baru kemudian ini bisa dianalisis lagi, coba nanti pelajari tentang ini nikel. Nah baru bisa jadi untuk ini. Nah, baru bisa. Jadi, apakah ada relevansi antara kinerja karyawan dengan kinerja bisnis? Maka bisa dengan menggunakan analisis ini. Jadi, apakah ada kaitan di sini? Jadi, ini konstruk, ini masing-masing indikatornya ada berapa? Ini indikatornya apa saja? Nah, kemudian apakah memang itu misalnya kinerja karyawan bisnis, kinerja karyawan dari UKMA. Ini kinerja bisnis dari UKMA dan seterusnya begitu, itu maka baru akan bisa itu membuat analisis tambahan terkait dengan di sini. Jadi kalau memang permasalahannya di ini kinerja UMKM, kinerja karyawan, kemudian yang berkaitan dengan kinerja bisnis itu, maka bisa dengan analisis tambahan dengan begini. Jadi ini konstruk, ini indikatornya berapa itu baru kemudian akan bisa ada keterkaitan di sini, di situ. Jadi mungkin itu sebagai kalau memang mau ke relevansinya kinerja karyawan dengan kinerja bisnis, maka itu bisa dengan cari, coba ditelusuri ini banyak di panduannya juga tersedia ini terkait dengan itu. Mungkin itu tambahan dari saya, dan itu Pak, kalau memang itu akan mungkin lebih menarik untuk tambahan. Oke, mungkin gitu. Saya kembalikan ke siapa? Saya. Oke, Budian ya. Oke, silakan Budian. Baik, terima kasih atas arahan dari Prof. Eri untuk Pak Lutfi dan Mbak Adel. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin memberi pertanyaan, kita akhiri dulu perkuliahan kita hari ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan dengan pematerinya siapa ya yang terakhir? Yang belum, kayaknya udah semua ya, Bu Mel? Belum, Pak Herman. Oh, Pak Herman, Masya Allah. Maaf Pak Herman, saya lupa. Iya, Pak Herman belum. Pak Herman sendirian? Iya, Pak Herman sendirian. Oke, baik. Kita ketemu lagi minggu depan dengan pematerinya yaitu Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Prof. Eri. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Prof. Eri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Ya, baiklah. Saya mau diri. Siap. Terima kasih, Prof.